I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thing I can't forget. Ini My saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini masih tentang ucapan kontroversial Yakut ya. Dia nggak milih nama presiden yang singkatannya Amin ya, jelas itu katanya. Jadi karena yang masih milih itu bidah. Jadi jelas ya posisi intelektual Yakut tuh mengajak orang lain supaya menjauhi ya presiden yang disebutnya bid'ah. Jadi suatu bid'ah itu suatu yang negatif, jadi harus dijauhi. Kalau nggak salah begitu ya. Ini saya bacakan dari Republika kutipannya ya. Saya biasanya panggil Pak Yitno ini bukan Pak Amin. Jangan-jangan ada nama presiden singkatannya Amin. Tapi saya nggak milih itu Pak. Jelas ya, kalau masih yang milih itu bidah, ujarnya menambahkan. Jadi bidah dalam perspektif Yakut jelas ya, meskipun mungkin dibungkus dengan candaan. Jadi sesuatu yang harus tidak dipilih dan harus dijauhi, karena sesuatu yang bukan yang positif, yang bisa menyenangkan hati, kan gitu ya. Tapi kalau sebagai pejabat publik, lihat-lihat candaannya, meskipun dalam acara internal Departemen Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama, tapi kan ada wartawan di situ yang bisa menyampaikan ke ruang publik di luar ruang-ruang kantor Kementerian Agama. Jadi tidak ada lagi batas ya antara internal dan eksternal, karena sudah menjadi konsumsi publik ya. Kita lihat rupanya setelah ucapan itu kemarin itu, dia mungkin mendapat serangan-serangan dari mungkin entah dari kiai atau dari kawannya, perlunya klarifikasi karena kemudian menimbulkan kehebohannya. Perkataan bid'ah, jangan memilih Amin, yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Kita lihat ya, sebut pilih Anies Muhaimin bid'ah, ini klarifikasi Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas ya. Kita lihat, kita bacakan supaya saya nggak salah ya. Ini saya bacakan dari Republika hari ini, hari Jumat. Ini. Republika.co.id. Redakturnya Agus Raharjo, ya, reporternya Febrian A. Ditulis 15 September 2023 pukul 16.44 WIB Masar tadi ya. Republika.co.id Jakarta, Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qoumas menyampaikan klarifikasi atas candaannya soal memilih pasangan bakal capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah perbuatan bid'ah. Yakut menyampaikan penjelasan panjang lebar yang pada intinya menekankan bahwa bid'ah punya arti positif ya. Dia mulai mencoba ini ya, nanti mencoba meralat pikirannya sendiri dengan cara yang culas ya. Kita lihat orang saja yang mempersempitnya. Oh ya, sebentar. Yakut menjelaskan secara harfiah kata bid'ah berarti kebaruan atau novelty. Kata tersebut bersifat netral, bahkan bisa dimaknai secara positif. Jelas konteksnya kalau dia bicara harus dijauhi, tidak memilih Amin karena perbuatan memilih Amin itu adalah bid'ah, berarti bid'ah dalam konteks yang dimaksud perkataan awal dari Yakut adalah suatu yang buruk ya,
Mungkin orang masih terkenang bahwa bid'ah dalam konteks hadis Rasulullah bahwa dalam yang menambah-nambah dalam hal keagamaan adalah bid'ah, dan bid'ah adalah dolal, sesat, dan sesat adalah di neraka, kan itu yang terkenal hadisnya ya. Tapi rupanya Khalil mencoba melepaskan konteks itu, keagamaan itu, dan konteks yang dibuatnya sendiri ya. Yakut menjelaskan secara harfiah kata bid'ah berarti kebaruan atau novelty. Kata tersebut bersifat netral, bahkan bisa dimaknai secara positif. Orang saja yang mempersempitnya menjadi bid'ah seolah-olah jelek. Tidak. Bid'ah itu artinya kreatif, novelty, kebaruan. Kata Yakut saat konferensi pers usai menandatangani nota kesepahaman dengan KPU RI dan sejumlah lembaga negara lainnya di kantor KPU RI Jakarta Jumat 15 September 2023. Karena itu, kata dia, kandidat yang disinggung dengan kata bid'ah seharusnya senang, mengingat kata tersebut bersifat positif. Padahal dia mengatakan ya jangan memilih itu ya. Jadi konotasi negatif bid'ah dalam pengertian pemilihan Amin atau Anies Baswedan dan Caimin. Sekarang dia mencoba menggoyang atau merontokkan logikanya sendiri ya. Kandidat yang disinggung dengan kata bid'ah seharusnya senang, mengingat arti kata tersebut bersifat positif. Kalau positif ya jangan dijauh ya. Harusnya senang dong orang kalau ini disinggung-singgungkan dengan urusan politik ya. Terlepas dari makna kata tersebut, Yakut menegaskan penyebutan bid'ah terhadap pasangan Anies Caimin itu hanyalah candaan. Dia pun berharap semua pihak untuk santai dan riang gembira dalam menghadapi pemilu 2024. Takdir kita ini semua akan berbeda-beda. Kita nikmat perbedaan ini. Jangan tegang-tegang. Indonesia merayakan demokrasi ini dengan kegembiraan, dengan ketawa-ketawa aja gitu loh. Serius boleh tapi jangan tegang, kata mantan ketua GP Ansor NU itu ya. Terus kemudian halaman kedua, ya. Yakut melontarkan candaan soal pasangan Amin itu ketika membuka orientasi PPP Kemenak RI di Surabaya pada Rabu 13 September 2023. Dia melontarkan guyonan setelah mendengar pembawa acara tersebut menyebut nama Kepala Badlitbang Diklat Kemenak Profesor Amin Suyitno. Profesor Amin Suyitno ini aminnya tambahan ya. Ini aminnya tambahan atau sudah lama, soalnya lagi ramai nih. Amin, ujar Yakut dalam sambutannya. Saya biasanya panggil Pak Yitno, ini bukan Pak Amin. Jangan-jangan ada nama presiden singkatannya Amin, tapi saya nggak milih itu Pak. Jelas ya, kalau masih yang milih itu bid'ah ujarnya. Jadi kita sayangkan ya ucapan seorang menteri agama ya, yang mempermainkan persoalan yang istilah yang sangat sensitif ya, istilah keagamaan yang dibuat candaan dengan memperteguh posisi politik tertentu untuk menyudutkan pihak lawan politiknya. Dan kita tahu ya, track record dari Yakut bukanlah seorang ahli agama, tapi dia seorang politisi, dan dia sangat membenci Hizbut Tahrir Indonesia sebagai kelompok yang berbeda paham dan kelompoknya ya. Perbedaan-perbedaan itu disikapi dengan penuh kebencian, karena kemudian selain HTI, lawan politiknya adalah Front Pembela Islam. Itu memang keduanya Yakut menyuarakan dengan tegas dan keras ya. Meskipun berbeda, perbedaan itu harus berakhir dengan pembubaran Front Pembela Islam dan HTI. Jadi di mana satu semangat kebinekaan itu, padahal HTI dulu dan juga Front Pembela Islam itu tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tapi hanya berbeda pendapat
berbeda pendekatan dalam mengurus negeri ini, ya. Tetapi perbedaan manhaj, bukan manhaj, perbedaan pendekatan itu disikapi dengan cara yang cukup brutal ya dalam narasinya oleh Yaqut, dan dia mendorong ya kelompoknya waktu itu memposisikan HTI dan Front Pembela Islam sebagai lawan politik. Kalau kita kembali ke situ, jadi adalah patut dipertanyakan bahwa dia bisa menerima perbedaan itu dengan riang gembira. Dan yang dia maksud dengan bid'ah tentu adalah bid'ah dalam pengertian orang yang menambah-nambah agama, dan orang-orang yang menambah-nambah agama itu adalah sesat, dan sesat adalah neraka. Oleh karena itu, supaya kita tidak masuk dalam satu komunitas dan pilihannya sesat, maka itu harus dijauhi. Kan gitu logika bid'ah dalam pengertian keagamaan. Tetapi kemudian dia mencoba mengeles bahwa bid'ah dalam pengertiannya positif. Tidak ya. Bid'ah itu pengertian negatif karena berakhir dengan neraka. Kalau konteksnya keagamaan. Tentu soal bid'ah dalam pengertian hadis Rasulullah SAW itu harus didudukkan ya, pada proporsinya. Oleh karena itu Yaqut kalau memang dia jujur secara intelektual, dia harus berani menguji tesis-tesis pemikiran tentang bid'ah itu bersama ahlinya. Mungkin kalau dia dipertemukan dengan Khalid Basalamah misalnya, atau dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Ustadz Adi Hidayat, tentu dia akan mengalami kesulitan ya untuk mempertaruhkan atau mempertahankan argumentasinya tentang pengertian dan pemahaman bid'ah dalam kerangka nilai-nilai Islam atau dalam kerangka pemahaman keagamaan dalam Islam. Jadi kita sayangkan ya ketidakhati-hatian seorang menteri agama mempermainkan istilah atau membuat satu candaan tentang istilah teknis yang sangat kontroversial yang bisa menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, yaitu istilah bid'ah. Dan itu sudah jelas ya, orang yang sering mengatakan bid'ah, membid'ahkan kelompok lain, itu tentu adalah musuh dari kelompok yang Yaqut ada di dalamnya. Dan pengertian bid'ah adalah pengertian keagamaan, tapi dia mencoba untuk mengklarifikasinya sekarang, mungkin setelah dia mendapatkan teguran dari tokoh-tokoh NU sendiri. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving.